Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnani Fatul Qobiah. Saya dari kelas manajemen L dengan NIM 20201016031168. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan Bapak. Sebelumnya saya ingin membacakan soalnya terlebih dahulu. Diketahui fungsi permintaan akan barang K adalah P sama dengan 500 dikurang 1/2Q. Dan fungsi penawaran akan barang K adalah P sama dengan 2Q ditambah 120. Pemerintah membebankan pajak 20% dari harga jual. Carilah titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua, kita disuruh mencari fungsi penawaran setelah pajak. Yang ketiga, titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Yang keempat, total pajak yang diterima pemerintah. Yang kelima, pajak yang ditanggung konsumen. Yang keenam, pajak yang ditanggung produsen. Yang ketujuh, total pajak yang ditanggung konsumen. Yang kedelapan, total pajak yang ditanggung produsen. Yang kesembilan, gambar grafik lengkap. Kita menjawab pertanyaan pertama, kita akan mencari dulu rumus titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumus titik keseimbangan pasar sebelum pajak itu PD sama dengan PS, di mana kita sudah mengetahui bahwa fungsi permintaannya itu 500 dikurang 1/2Q, dan PS atau fungsi penawarannya itu 2Q ditambah 120, dan pajak yang diberikan pemerintah itu T sama dengan 20. Karena disuruhnya titik keseimbangan pasar sebelum pajak, maka rumus PD sama dengan PS, di mana PD-nya 500 dikurang 1/2Q sama dengan 2Q ditambah 120. Dan 500 dikurang 120 sama dengan 2Q ditambah 1/2Q. Kenapa di sininya plus? Karena ketika min berpindah tempat, maka tandanya akan berubah, di mana 500 dikurang 120 itu sama dengan 380 sama dengan 3/2Q, di mana Q-nya itu 380/3/2Q, di mana diketahui Q-nya itu 570. Nah, sesudah diketahui Q-nya itu berapa, kita menghitung fungsi permintaannya, di mana P sama dengan 500 dikurang 1/2Q, di mana Q-nya kan sudah diketahui 570. Kita tinggal masukkan aja 500 dikurang 1/2Q dalam kurung 570, di mana 1/2 dikali 570 itu 285, dan sama dengan 500 dikurang 285 itu 215. Yang kedua, kita disuruh mencari fungsi penawaran setelah pajak, di mana ketika kita ingin mencari fungsi penawaran setelah pajak, kita harus menentukan dulu fungsi permintaannya dan fungsi penawarannya dengan syarat Q sama dengan 0. Pertama-tama, kita menentukan fungsi permintaannya dulu dengan syarat Q sama dengan 0, P sama dengan 500 dikurang 1/2Q, di mana Q-nya dengan syarat Q sama dengan 0, maka Q-nya 0, di mana 500 dikurang 1/2 dikali 0. 1/2 dikali 0 sama dengan 0, jadi 500 dikurang 0 menghasilkan 500. Dan selanjutnya, ketika syarat P sama dengan 0, maka P-nya 0 sama dengan 500 dikurang 1/2Q, di mana min 1/2Q dipindah ruaskan menjadi plus, dan 1/2Q sama dengan 500, sehingga Q sama dengan 500/1/2, di mana Q diketahui 1000.
Ketika Q berada di posisi 0, maka P-nya 500. Ketika P berada di angka 0, maka Q-nya 1000. Selanjutnya kita akan mencari fungsi penawaran dengan Q sama dengan 0. Fungsi penawaran sama dengan 2Q plus 120, di mana syarat Q sama dengan 0. P sama dengan 2 dikali 0 ditambah 120. 2 dikali 0 kan 0. Ditambah 120 sehingga menghasilkan P sama dengan 120. Selanjutnya, syarat P sama dengan 0, di mana 0 sama dengan 2Q plus 120. Ketika 2Q bernilai positif, dipindah ruaskan menjadi min 2Q sama dengan 120. Q sama dengan 120 per min 2, sehingga Q menghasilkan min 60. Maka kurvanya ketika P berada dalam keadaan 0, maka Q-nya min 60. Ketika Q berada dalam keadaan 0, maka P-nya 120. Selanjutnya inilah grafik yang saya buat. P-nya 500 berada di sebelah sini, dan Q diketahui 1000, dan kurva S-nya diketahui Q-nya min 60, dan P-nya 120. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan keseimbangan pasar setelah pajak, di mana rumus keseimbangan pasar setelah pajak itu PD sama dengan PS ditambah T. Tadi kan udah diketahui fungsi permintaannya itu 500 dikurang 1 per 2Q sama dengan 2Q ditambah 120, dan pajak yang diberikan pemerintahnya itu 20, berarti 120 ditambah 20. Nah, 500 dikurang 1 per 2Q sama dengan 2Q ditambah 140, di mana 140 dengan bilangan positif pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif, di mana 500 dikurang 140 menghasilkan 360, dan 2Q ditambah 1 per 2Q sama dengan 3 per 2Q. Q sama dengan 360 per 3 per 2, maka Q menghasilkan 240. Setelah itu kita mencari fungsi permintaannya. Karena Q-nya sudah diketahui 240, kita tinggal pindah ruaskan 500 dikurang 1 per 2Q atau 1 per 2Q dikali 240. Jadi 500 dikurang 1 per 2 dikali 240 itu kan 120. Sehingga 500 dikurang 120 itu 380. Jadi P-nya itu diketahui 380. Yang kelima, kita menentukan fungsi penawaran P dan Q dengan syarat Q sama dengan 0 dan syarat P sama dengan 0, di mana P sama dengan 2Q ditambah 120 ditambah 20. Dengan syarat Q sama dengan 0, maka Q-nya diubah menjadi 0. 2 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 120 ditambah 20 itu 140, sehingga 0 ditambah 140 menghasilkan 140. Selanjutnya, syarat P sama dengan 0. P-nya itu diketahui 0 sama dengan 2Q ditambah 120 ditambah 20. Karena 2Q-nya di sini positif, pindah ruas, sehingga menghasilkan min 2Q sama dengan 140. Q sama dengan 140 dibagi min 2 sama dengan Q sama dengan min 70. Sehingga menghasilkan kurva ketika P dalam keadaan 0, maka Q-nya min 70. Dan ketika Q dalam keadaan 0, maka P-nya 140. Selanjutnya, saya akan menampilkan grafik yang
telah saya hitung sebelumnya, di mana kita bisa lihat bahwa kurva D-nya itu jika Q dalam keadaan 0 maka P-nya 500. Dan ketika P dalam keadaan 0 maka Q-nya 1000. Selanjutnya, kurva S-nya. Ketika Q berada dalam keadaan 0 maka P-nya sama dengan min 60. Ketika P dalam keadaan 0 maka Q-nya sama dengan 120. Kurva S aksennya, ketika P dalam keadaan 0, maka Q-nya sama dengan min 70. Ketika Q berada dalam keadaan 0, maka P-nya 140. Dan titik keseimbangannya atau E-nya itu 200,415. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan carilah pajak yang ditanggung konsumen, di mana rumus pajak yang ditanggung konsumen itu kan TK sama dengan P aksen dikurang P. Kita udah mengetahui bahwa P aksennya itu 415 dan P-nya itu 410, sehingga kita tinggal mengurangkan saja 415 dikurang 410 menghasilkan 5. Sehingga jumlah pajak yang ditanggung konsumen adalah 5 dikali 200, sama dengan 1000. Selanjutnya, kita akan mencari pajak yang ditanggung produsen dengan rumus TP sama dengan T sama dengan TK. Kita kan sudah mengetahui TK-nya itu 5 dan T-nya itu pajak yang diberikan pemerintah itu kan 20, sehingga 20 dikurang 5 itu menghasilkan 15. Jadi, jumlah pajak yang ditanggung produsen adalah 15 dikali 200, sama dengan 3.000. Selanjutnya, total pajak yang diterima pemerintah, di mana rumus total pajak yang diterima pemerintah itu T sama dengan Q aksen dikali T. Q aksennya itu kan 200, dan pajak yang diberikan pemerintah itu kan 20, sehingga 200 dikali 20 menghasilkan 4.000. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang keliru. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.